Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Andriani dengan NIM 31118011. Saya dari Stikes BTA Tasikmalaya dari Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis bahan pengawet. Pengawet adalah bahan tambahan makanan yang dapat mencegah atau menghambat peruraian terhadap makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Bahan tambahan makanan ini ditambahkan ke dalam makanan yang sudah rusak atau makanan yang disukai sebagai medium tumbuhnya bakteri atau jamur. Apabila pemakaian bahan pengawet dan dosisnya tidak diatur dan diawasi, kemungkinan besar akan menimbulkan kerugian bagi pemakainya, baik yang bersifat langsung misalnya keracunan ataupun yang bersifat tidak langsung misalnya apabila bahan pengawet yang digunakan bersifat karsinogenik. Adapun penggunaan bahan pengawet di sini digunakan untuk mengawetkan pangan, mempunyai sifat mudah rusak. Bahan ini dapat menghambat atau memperlambat proses fermentasi, pengasaman atau pururaian yang disebabkan oleh mikroba. Tetapi tidak jarang produsen pangan menggunakannya pada makanan yang relatif awet dengan tujuan untuk memperpanjang masa simpan atau memperbaiki tekstur. Penggunaan pengawet ini dalam makanan harus tepat, baik jenis maupun dosisnya. Suatu bahan pengawet mungkin efektif untuk mengawetkan makanan tertentu, tetapi tidak efektif untuk mengawetkan makanan lainnya, karena makanan mempunyai sifat yang berbeda-beda, sehingga mikroba perusak yang akan dihambat pertumbuhannya juga berbeda. Adapun tujuan penambahan bahan pengawet pada pangan, yang pertama menghambat pertumbuhan mikroba, yang kedua memperpanjang umur simpan pangan, yang ketiga tidak menurunkan kualitas gizi, warna, cita rasa, dan bau, yang keempat tidak untuk menyembunyikan keadaan pangan yang berkualitas rendah, yang kelima tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang salah atau yang tidak memenuhi persyaratan, yang keenam tidak digunakan untuk menyembunyikan kerusakan bahan pangan. Di sini ada bahan tambahan pangan yang dilarang digunakan. Yang pertama ada natrium tetraborat atau sering disebut dengan boraks, yang kedua formalin, yang ketiga minyak nabati, yang keempat kloramfenikol, yang kelima kalium klorat, keenam dietil bikarbonat, ketujuh nitrofurajon, kedelapan pentil karbamida, dan yang terakhir asam salisilat dan garamnya. Ada juga daftar pengawet yang aman beserta takaran maksimum yang digunakan. Yang pertama, asam benzoat, jumlah maksimum yang dapat digunakan adalah 1 gram per kilogram. Yang kedua, natrium benzoat, jumlah maksimum yang dapat digunakan adalah 1 gram per kilogram. Yang ketiga, belerang oksida, jumlah maksimum yang dapat digunakannya 500 mg per kilogram. Yang keempat, asam profionat, jumlah maksimum yang dapat digunakannya 2 gram per kilogram untuk roti, dan 3 gram per kilogram untuk keju olahan. Nah, di sini ada analisis bahan pengawet. Analisis bahan pengawet itu terbagi menjadi dua, ada analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Yang pertama adalah analisis kualitatif, bisa dilihat pada gambar dan dapat disimpulkan bahwa formalin dengan adanya asam kromatoprat dalam asam sulfat disertai pemanasan beberapa menit akan terjadi pewarnaan violet. Reaksi asam kromatoprat mengikuti prinsip kondensasi senyawa fenol dengan formaldehid membentuk senyawa berwarna. Terus pewarnaan disebabkan terbentuknya ion karbenium, oksonium, dan stabil karena mesomerit. Dan yang kedua ada analisis bahan pengawet kuantitatif. Dijelaskan juga pada gambar dan dapat disimpulkan bahwa formalin dengan adanya asam dan dapat disimpulkan juga bahwa formalin juga dapat ditentukan kadarnya secara titrasi asam basa dengan menambahkan hidrogen peroksida dan NaOH1N dan pemanasan hingga pembuihan berhenti, dan dititrasi dengan HCl1N menggunakan indikator fenolphalein. Dapat disimpulkan dari semua yang saya sampaikan, penggunaan pengawet dalam makanan harus tepat baik jenis maupun dosisnya. Analisis bahan pengawet ada dua, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Pada analisis kualitatif, yaitu dengan menggunakan kromatografi lapis tipis dan distilasi, sedangkan analisis kuantitatif yaitu dengan menggunakan metode spektrofotometri pada panjang gelombang 550 nm. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.